كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني وأخواتي في الدين, barakallahu fikum jami'a, saudara dan saudari sekalian yang saya cintai dan saya hormati. Bagaimana nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita syukuri dan kita jaga. Sebagaimana nikmat ketika kita berkiprah untuk membantu, untuk menolong agama Allah tabaraka wa ta'ala, maka jangan sedikit pun kita ragu, di mana ketika kita menolong agama Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan tolong kita dari semua sisi. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa menolong agamanya. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim fi surati Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, tentu di sini secara hakikat Allah tidak butuh pertolongan kita, karena Allah Ghaniyun Hamid. Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafar fa innallaha Ghaniyyun Hamid. Siapa saja yang dia bersyukur kepada Allah, ya nilai syukur kembali pada dirinya. Tapi sebaliknya, siapa yang kufur kepada Allah, Allah tetap maha kaya dan maha terpuji. Kalaupun antum ini kufur kepada Allah, tidak ada sedikit pun akan mengurangi tentang kemuliaan, kekayaan, dan di antara maha kuasanya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak sedikit pun akan membahayakan dan merugikan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti yang rugi kita. Maka jika kalian menolong agama Allah, artinya apa? Kalian dengan menjalankan syariat Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan ittiba'un Nabi, maka itu bentuk antum menolong agama Allah. Antum tatbik dalam kehidupan antum. Antum realisasikan
agama Allah dalam kehidupan antum, itu bukti bahwa antum menolong agama Allah. Dan itu yang terpenting. Action antum di dalam antum ketaatan menjalankan agama Allah secara istiqamah, maka itu yang terpenting. Apa jawaban Allah? Yang surkum. Allah pun akan menolong kalian. Allah akan menolong kalian. Kalau antum pun tidak menolong agama Allah, Allah akan pilih ke satu kaum yang lebih baik daripada antum. Ingat, kalau kita tidak mau menolong agama Allah, maka Allah akan pilih dan gantikan satu kaum yang lebih baik daripada kita, yang dimana mereka cinta kepada Allah, Allah cinta kepada mereka. Mereka cinta kepada Allah, maka Allah pun cinta kepada mereka. Mereka memiliki sifat-sifat yang mulia. Jadi seperti itu. Bahkan wa yuthabbit aqdamakum, Allah pun akan kokohkan kaki-kaki kalian, kedudukan kalian. Jadi jangan ragu. Kalau sudah kita berazam, kalau kita sudah bertekad mau menolong agama Allah, bismillah, lurus. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang telah menyatakan Allah Rabb kami, ya istiqamah. Tak perlu lagi belindat-belindut, tak perlu lagi ke kanan dan ke kiri, lurus. Maka ala tauhid, ala aqidatul islamiyah, ala aqidah as-sahihah minal kitabi was sunnah. Maka di atas akidah yang sahih, di atas akidah bimbingan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman salaful ummah, lurus, dan Allah tidak akan sia-siakan dia. Maka ini penting. Dan kemudian tentunya ketika seseorang itu di jalan Allah, maka yang terbaik adalah Allah gambarkan dalam firman-Nya Al-Qur'anul Karim sebenarnya dalam surat As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh cinta, karena Allah punya mahabbah, Allah punya kecintaan. Tentunya kalau kecintaan Allah kepada hambanya merupakan kecintaan yang khusus, kecintaan yang mulia dibanding antum ketika antum cinta kepada Allah. Kadang-kadang cintanya antum kepada Allah mungkin saja tidak murni, masih tercampur. Tapi ketika Allah menyatakan innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah cinta, lalu kecintaan Allah kira-kira gimana? Tidak bisa disamakan dengan kecintaan hamba kepada Allah. Tidak bisa pula ketika kita menyatakan cinta kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada sahib kita. Berarti betul-betul kecintaan yang luar biasa. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah cinta kepada siapa? Orang-orang yang mereka yuqatiluna fi sabilihi, yang mereka itu berjuang di jalan Allah tabaraka wa taala. Tentu dia korbankan jiwa dan raga mereka, tidak tanggung-tanggung. Tapi ingat, saffa, mereka bersof-sof, mereka berbaris, mereka rapi. Maka ini perlu yang namanya manajemen, ya, semuanya. Sebagaimana coba perhatikan ketika Rasulullah SAW berperang saja, pasti ada namanya siasat perang. Pasti di sana Rasulullah SAW membagi bagaimana untuk menghadapi musuh yang demikian-demikian, itu pasti. Ya, maka safan ka'annahum bunyanun marsus, mereka berbaris, mereka tersusun, mereka rapi, maka seperti bangunan yang kuat dan kokoh. Gimana namanya bangunan? Maka pondasinya pun harus benar, niatnya pun harus lurus, karena niat ini penting sekali. Keikhlasan dia, niat itu hanya karena Allah Taala akan menentukan bentuk action, bentuk tatbik dia. Nah ini, barakallahu fikum, maka Allah cinta yang itu. Seperti bangunan, maka berarti pondasinya harus kuat. Dan kemudian setelah pondasi apa? Perlu ada tiang. Ada lagi berikutnya. Artinya apa? Bahu membahu, tolong menolong, saling memperkuat. Nah, ini penting. Kalau itu sudah merupakan tujuan kita, oh ya, karena Allah Taala memberikan manfaat kepada manusia dan semisalnya, ya udah. Sehingga Rasul pun pernah menyatakan, barang siapa di antara antum bisa memberi manfaat kepada saudaranya, maka kerjakan.
Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Maka berarti ketika kita sudah niat memang berkiprah di jalan Allah, apapun selama itu dalam koridor aturan Allah Tabaraka Ta'ala, maka kita sudah bismillah. Ya pasti ketika orang itu melakukan sebuah amal kebaikan, ya tentu tidak mulus, tidak mesti dipuji terus sama manusia. Kalau antum berharap dipuji oleh manusia, ya antum banyak kecewa. Namanya manusia. Tapi mestinya antum berharapnya pujian dari Allah Taala. Kadang-kadang manusia mungkin saja di depan antum muji, pun tidak tahu di balik itu. Ya bukan kita bersangka buruk kepada manusia, tapi begitu keadaan manusia. Kenapa? Ya dengan keterbatasan dia, dengan seabrek kekurangan dia. Itu keadaan manusia. Maka oleh sebab itu, kalau seseorang itu berharap pujian, sanjungan dari manusia, ucapan terima kasih dari manusia, ya dia akan banyak kecewa. Kenapa? Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena masing-masing beda, tolok ukurnya itu beda. Tapi kalau ketika kita minta pujian, sanjungan dan al-ajr ats-tsawabu minallah, maka itu yang sebenarnya sebuah kebahagiaan dan keindahan dalam hidup ini. Naam, barakallahu fikum. Semoga Allah Tabaraka Ta'ala memberikan kita dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang istiqamah di atas iman wal Islam dan di atas manhaj salafun salih. Pembahasan kita masih pada pembahasan ahkamul janaiz. Sudah kita bahas membab tentang pembahasan yang ketiga, taghsilul mayyit, takfinul mayyit, ya, salatul mayyit. Maka masih bab pada salatul mayyit. Ada beberapa hal yang memang perlu ditambahkan khazanah, perbendaraan, wawasan dan keilmuan kita tentang bab, yakni salatu jenazah. Tanpa ragu bahwa hukum salat jenazah adalah fardu kifayah. Dan Rasul memerintahkan demikian tadi. Ya. Nah, jadi ketika ada orang telah meninggal dunia dibawa ke hadapan Nabi, sedangkan ia masih mempunyai hutang, maka Nabi bertanya, apakah dia meninggalkan harta untuk membayar hutangnya? Jika dikatakan pada beliau ada harta peninggalannya, maka beliau mensolatinya. Namun jika tidak ada, beliau akan berkata kepada muslimin, solatilah teman kalian. Ingat, ternyata ya, bahwa ada hal-hal yang menjadi sebab Rasul berat untuk mensolati orang-orang membawa hutang. Tapi tetap orang yang mereka mati masih punya tanggungan hutang, maka tetap hukumnya tetap harus disolati. Dan sedangkan Rasulullah SAW tidak mau mensolati dan beliau tidak menyolati, ya karena posisinya berbeda, agar manusia tidak tasahulan di dalam perkara masalah dain, masalah hutang. Karena hutang ini kisosnya bukan hanya di dunia saja, sampai nanti dia di depan pintu surga. Kisos hutang itu masih ada dan masih akan dipertanyakan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dari Zaid ibnu Khalid al-Juhani, ada seorang sahabat Rasulullah SAW meninggal dunia pada peristiwa Ghazwul Khaybar, perang Khaybar. Dan kemudian dikabarkan kepada Rasulullah, dan Rasul menyatakan solati teman kalian. Kok Nabi tetap mengatakan begitu? Solati teman kalian. Mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menjadi heran. Wajah-wajah mereka berubah. Padahal ini orang meninggal karena apa? Sebab dia meninggal dalam peristiwa Ghazwul Khaybar. Ketika Nabi solati teman kalian, kemudian heran, ada apa ini? Berubah wajah-wajah mereka. Nabi baru bersabda, Inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Ternyata Rasul tidak memohon salat, ada satu sebab. Temanmu ini telah berbuat curang di jalan Allah.
Sahabat tidak tahu. Tapi Rasulullah dikhabarkan oleh Allah. Sementara dia berperang dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. Gara-gara permasalahan dia ada ghalla fi sabilillah, ada curang di jalan Allah, maka Rasul tidak mensolati. Tapi tetap, walaupun posisi cacat aib yang seperti itu, tapi tetap Nabi memerintahkan kepada siapa? Sahabat yang lain. Kemudian memeriksa barang bawaannya, bawaan yang dibawa oleh si yang meninggal tadi. Ternyata kami dapati perhiasan dari perhiasan Yahudi. Harganya tetap tidak lebih dari 2 dirham. Kecil. Nilainya kecil sekali. Masya Allah ya. Jadi itu. Dan kita ketahui, maka berusahalah kita untuk mengambil andil untuk senantiasa semangat untuk mensolati jenazah kaum muslimin. Karena pahalanya besar. Dan Nabi bersabda sebagaimana hadis Abu Hurairah, "Man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun." Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia mensolati juga, maka bagi dia dapat pahala 1 qirat. Artinya apa? Oh, itu ada jenazah, maka dia takziah, dia hadir, itu haknya. Kemudian dia ikut sholat, maka dapat pahala 1 qirat. Wa man syahidaha, kemudian menyaksikan jenazah, ya, dia pun sholati, hatta tudfana falahu qiratan. Dia sudah menyaksikan jenazah, dia mensolatinya, kemudian dia juga ikut menguburkannya, maka bagi dia 2 qirat. Maka oleh sebab itu pasang lurus niat antum sebagai relawan. Kalau antum ya memang sih tidak munafik, seseorang butuh ya. Tapi ini kalau antum hanya semata-mata itu, tadi saya bilang di awal, tidak seberapa. Tapi kalau antum ingin dapat 2 qirat, nane, iya kan? Masya Allah ya. Jadi jangan sampai antum kebalik niatnya nanti. Kalau qiratnya di dunia galil, sedikit, ya. Kila ditanya, wamal qiratan, ditanya sama Rasul, ditanya 2 qirat itu kayak apa ya Rasul? Qala, Nabi pun menjawab, mithlul jabalainil azimain, semisal 2 gunung yang besar. 2 gunung yang besar. Kita nggak tahu isinya gunung kan? Nah, dan Nabi menggambarkan begitulah. 2 qirat berarti 1 qirat 1 gunung yang besar, 2 qirat berarti 2 gunung yang besar, sebab dia menyaksikan jenazah, dia pula mensolatinya, kemudian dia sampai menuntaskannya. Nah, kemudian disebutkan pula dalam sebuah riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, ia mempunyai seorang anak yang meninggal dunia. Kemudian berkata, wahai Quraib, lihatlah apa yang dilakukan orang-orang terhadap jenazah itu. Ia mengatakan, lalu aku keluar dan aku mendapati orang telah berkumpul karenanya, dan aku pun mengkabarkannya. Ibnu bertanya, apakah jumlah mereka mencapai sekitar 40? Dia menjawab, Ibnu Abbas tadi, ya. Lalu kemudian dia berkata, ia menjawab lalu berkata, keluarkanlah ia, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Tapi ini ada kalimat yang kadang-kadang tidak disampaikan, dipotong lafaz hadisnya. Ya, tidaklah seorang muslim yang wafat, dia meninggal, kemudian disolati, sholat jenazah, jumlah orang laki-laki 40 orang. Yang mensolati, ingat, tidak menyekutukan Allah kepada siapapun. Nah, ini penting. Berarti kalau 40 orang ternyata kita nggak tahu, dan kita nggak menuduh kan? Kalau masih ada cacat, ya beda berarti.
Maka berarti barakallahu fikum, masya Allah, berarti kalau orang-orang disolati yang hadir mereka ahli tauhid, mereka ahli sunnah, mulia berarti jenazah itu kan. Nah, jadi jangan lihat bentuk banyak yang mensolati, tapi apa penilaian syariat? Kualitas manusia yang menyolati. Bisa dipahami? Maka oleh sebab itu kebenaran itu tidak diukur karena banyaknya, tapi apanya? Kualitasnya. Bukan kuantitas tapi kualitas. Bahkan kalau orang itu kebenaran ngukurnya banyak, maka dijawab oleh Allah, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika kalian itu mengikuti dan mentaati mayoritas manusia yang realita antum ketahui waqi'iyah, justru akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Jadi kebenaran itu karena ditegakkannya hujah. Jadi kalau jenazah muslim disolati 40 orang yang mereka ahlu tauhid wa ahlu sunnah, maka apa? Melainkan akan memberikan syafaat kepadanya melalui mereka. Jadi sebab disolati itu dan solat jenazah itu sebuah doa, dan itu akan menjadi sebab syafaat dia di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ternyata masya Allah, jangan dianggap enteng yang hari ini dituduh wahai Wahabi. Itu justru masya Allah yang ketika dia tidak pernah melihat dan membeda-bedakan, selama memang antum bukan ahlu syirik yang zahir, yang nampak, dia sholati antum, itu menjadi sebab syafaat di hadapan Allah. Mestinya begitu rahmahnya ya. Tak perlu lagi kemudian kok begitu apa istilahnya, alergi sensi bagi orang yang kelihatan jenggotan atau apa begitu, yang cingkrang dilihati sampai masya Allah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tak perlu mestinya. Dia mau sholati antum dah masya Allah. Apa kita pernah tanya-tanya, oh ini begini? Nah, kalau memang dia melihat akhirnya ahlul qiblah, kita enggak mikir macam-macam. Bismillah kita sholati. Masya Allah ya, masya Allah. Mereka rahmahnya ahlu sunnah wal jamaah sampai seperti itu. Nah, demikian pula ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fi. Tidaklah jenazah muslimin meninggal dunia disolati oleh kaum muslimin berjumpa 100 orang kemudian semuanya memintakan syafaat untuk jenazah itu, melainkan Allah memberikan syafaat untuk dia. Dan salat jenazah salah satu menjadi sebab Allah memberikan syafaat dan doa-doa untuk mereka yang meninggal tadi. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Masya Allah, ya Allah muliakan tempat tinggal dia, wa wasi' mudkhalahu, luaskanlah tempat dia masuk. Sampai panjang doanya. Dan doanya ahlu sunnah itu panjang. Sholatnya biasanya kalau nyolat tidak cepat-cepat, karena khusyuk dia nyolati, memang dia ikhlas untuk mendoakannya. Beda kan? Jadi bukan hanya sekitar hilang kewajiban fardu kifayah, tapi doakan. Maka hendaklah antum betul-betul doakan dia, sholat yang dengan tumaknina, bukan cepat-cepat. Beda kan kalau antum melihat bagaimana di sana ketika mengimami dia seorang ahlu sunnah, maka betul-betul dia tulus ikhlas. Tayyib. Sebagaimana kita tahu posisi imam kalau jenazahnya perempuan di mana posisinya? Nah, ya di tahatul jasad atau di jadi namanya di wasat ya, di tengah-tengah ya. Adapun kalau laki maka posisi ada di pundak ke atas. Baik. Kemudian adapun kalau jenazah ini nyampur, ada laki, anak kecil, ada perempuan, gimana cara softnya? Maka yang paling depan dekat dengan imam laki. Ingat cara memposisikan, jenazahnya banyak, jadi bukan disolati sendiri-sendiri, bisa dijamak, artinya dikumpulkan. Berarti doanya apa nanti? Allahumma fillahu,
Karena kan memang banyak. Ya, kalau hanya laki Allahumma ighfir lahu, perempuan Allahumma ighfir laha. Ya kan? Kalau banyak Allahumma ighfir lahum. Ya. Dan para ulama andai kata kita dosa enggak bisa bahasa Arabnya ini. Ya pokoknya bilahu aja. Ya sudah enggak apa-apa. Misalnya itu. Ya sudah, Allah akan mengabulkan semua doa-doa antum. Kalau bisa, alhamdulillah. Ahsan. Ya, wa afdal. Jadi seperti itu. Ingat, kalau banyak nyampur, tetap seperti kalau kita sholat, kan berarti di belakang imam. Kalau jenazah kan di depan imam. Ya enggak? Nah, jadi otomatis posisinya mendekat di arah kiblat, perempuan berarti. Bisa pahami ya? Jadi yang paling barat berarti perempuan. Berarti di depan imam laki. Ya kan? Terus gimana memposisikan jenazah ini? Nah, ini ada laki perempuan. Ya, bisa dicarakan. Jadi kalau tadi wanita mesti di tengah, ya berarti agak diposisikan agak lebih mendekat dengan kepala lakinya. Ya enggak? Nah, jadi posisi seperti itu ya. Jadi tetap posisi imam tetap posisi di mana? Yang di laki. Berarti wanitanya posisinya agak dikedepankan ke sini, digeser supaya dia pas posisi di tengah, paham? Nah, jadi gitu ya. Ya, laki, anak laki, perempuan, anak perempuan, baru kemudian perempuan. Kalau begitu posisinya, ya. Nah, jadi itu posisinya seperti itu. Adapun wanita juga tidak dilarang untuk mensolatkan jenazah, tidak apa-apa, ya. Tidak ada masalah, tetap bisa mensolati. Adapun kalau sok wanita, nggak ada imamnya laki, wanita semua, gimana posisinya? Posisi imam untuk semua wanita, posisi imam di tengah, bukan di depan lu. Ya, jadi kalau wanita jamaah berjamaah, imam itu posisi di tengah, bukan maju depan. Nah, salah itu. Nah, ya jadi jejer lurus sopnya, imamnya di tengah, baru sop berikutnya, gitu ya. Nah, jadi kalau berjamaah, wahai ibu-ibu, itu ibu-ibu, ya. Jadi sopnya kalau ibu-ibu berjamaah, posisi imam di mana? Imam wanita di tengah, bukan seperti laki di depan. Nah, jadi posisi seperti itu. Nah, jadi itu posisinya. Kemudian kemarin bayi yang keguguran, kalau dia berumur 4 bulan 10 hari, artinya di atas 4 bulan, maka masih disolatkan. Adapun kalau kurang dari 4 bulan maka tidak. Adapun sekali lagi tentang mensolati orang yang mempunyai hutang, ya. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan sesungguhnya maksud Nabi meninggalkan solat di awal hadis yang awal agar orang yang masih hidup tidak meremehkan dalam membayar hutang. Maka beliau pun berlepas diri. Tetapi beliau melimpahkan kepada orang lain agar tetap si mayit disolati, bukan gugur tidak disolati. Ingat, jangan salah paham. Ya, tetap. Kemudian ketika Islam tersebar, kembali mensolati mereka dan membayar utang bagi yang tidak meninggalkan harta. Sudah di awal pembahasan, ya. Jadi Rasulullah SAW akan menjadi wakil bagi orang Muslim yang memang punya hutang. Memang dia ada niat untuk nyaur, tapi takdir Allah menentukan lain, dia tidak bisa sampai dia wafat, maka Rasul menjadi jaminannya. Ya, tapi ada niat untuk itu. Nah, jadi itu maksudnya ya. Ya. Sekarang di tengah-tengah kehidupan kita pula, apa hukumnya mensolati orang yang bunuh diri? Nah, ini realita loh dalam kehidupan. Bunuh diri berarti bunuh dirinya sendiri. Gimana orang bunuh diri ya? Kalau zahirnya kok seakan-akan dia menentukan bunuh diri ya. Kalau bicara tentang takdir,
Apakah setiap orang bunuh diri berhasil? Jawabannya enggak. Berarti orang ketika niat bunuh diri dan mati berarti di atas takdir Allah tabaraka wa ta'ala, tetapi Allah tidak ridho. Jadi orang bunuh diri itu ya dia bagian takdir Allah. Ya, itu takdir Allah, tapi ingat Allah tidak pernah ridho. Dan itu takdirnya begitu, naudzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Dan sebabnya pasti ada. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan diri-diri kita karena memang berat dan kita ingin mohon kepada Allah husnul khatimah. Maka para ulama menjadi ada khilaf pendapat orang muslim yang mati bunuh diri dengan sebab apapun. Apakah dengan menjerat lehernya, dengan gantung diri, dengan minum baygon, botrek yang melebihi dosis, macam-macam. Ya, tapi tidak masuk kobokan ya. Tak mungkin ya. Kalau bunuh diri di pohon ceplukan ya tidak bisa mati ya. Tahu pohon ceplukan ya. Tapi ada aja manusia, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi ini orang yang bunuh diri jelas ciri-ciri orang-orang yang dia apa istilahnya putus dari rahmat Allah, orang-orang yang berputus asa. Pendapat yang pertama tidak perlu disolati. Orang yang mati bunuh diri di antara pendapat pertama tidak perlu disolati, dan ini pendapatnya yakni mazhab Umar ibnu Abdul Aziz dan Imam Al-Auza'i di kalangan tabi'in. Apa alasannya? Dalam hadis Jabir ibnu Samurah, maka ia berkata seorang laki yang mati bunuh diri dengan memakai masyakis. Masyakis itu sejenis mata panah. Ada yang busur karena ada panah, bunuh diri begitu. Maka didatangkan kepada Nabi, tapi beliau tidak mau mensolatinya. Ini kisahnya. Sehingga ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua disolati. Pendapat yang kedua disolati. Ini pendapat Imam Hasan Al-Basri, Imam An-Nakhai, Imam Qatadah, Malik ibnu Anas, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan bahkan jumhurul ulama. Maka mereka pun membantah pendapat pertama tadi dengan dalil yang sama, bahwa Nabi tidak mensolati jenazah yang mati bunuh diri adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukan perbuatan itu. Namun kemudian disolati oleh sahabat. Berarti ini sama persis ketika Nabi SAW meninggalkan sholat di awal kejadian bagi orang meninggal dunia dan masih punya hutang, sholatilah teman kalian tadi. Dan Al-Qadhi Iyad rahimahullah, para ulama mengatakan bahwa sholat jenazah diperuntukkan setiap muslim, baik mati karena hukuman rajam, jadi orang yang dirajam tetap disolati, bunuh diri, ataupun anak dari hasil zina. Ya, jadi hukum asal dia nggak ada masalah. Ya memang cacat dari sisi nasab. Ya itu. Ingat, ini pendapat jumhur tetap disolati. Tapi memang ahlul hibrah, para ulama, orang yang memiliki kedudukan ahsan tidak. Ada pendapat ketika hendaknya orang memiliki keutamaan kebaikan tidak mensolati. Nah ini yang ketiga. Jadi ada rinciannya, tetap harus ada yang nyolati. Tapi orang-orang yang memang memiliki kedudukan demikian. Ya, dan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah condong dengan pendapat ini. Termasuk pula Syalbani. Ya. Nah, adapun orang yang mati syahid juga ada perbedaan pendapat, mensolati pun tidak apa-apa, tidak juga tidak ada masalah. Terus kemudian sholat jenazah itu ya ada pendapat apakah di masjid atau di tempat lain. Memang asalnya ada tempat lain, walaupun ada yang berpendapat kalau di masjid itu hukumnya makruh. Ya. Nah, adapun kemudian kembali tentang kemarin ada pertanyaan yang sekarang juga masuk dalam pembahasan apa sholat ghaib. Sholat apa? Ghaib. Apakah disyariatkan sholat ghaib secara mutlak? Jadi kalau mutlak itu berarti pokoknya sholat ghaib ada. Paham ya? Itu namanya mutlak.
mutlak, lawannya muqayyad, terbatas. Al-qaulur rajih, kama qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, pendapat yang terkuat min aqwali ahli ilm anna salat 'alal ghaib ghairu masyru'ah. Pendapat terkuat ini. Sesungguhnya salat ghaib itu tidak disyariatkan. Illa, ini umumnya begitu, tidak disyariatkan. Illa liman lam yusalli alaihi, kecuali bagi jenazah yang belum disolati. Kama law mata syakhsun fi baladi kuffar wa lam yusalli alaihi ahad fa innahu tajibu shalah alaihi. Jadi misal ada seseorang yang dia meninggal di negeri kafir, dia mati di Singapura, mungkin dia mati ketika itu di Biladus Sin, Cina, atau mungkin yang semisalnya, dan kemudian belum disolati, wajib tetap disolati, namanya solat ghaib, karena matinya di negeri kafir. Adapun orang yang sudah disolati, maka fassahihu anna salat alaihi fi qisat. Kemudian apa? Adapun yang sudah disolati, maka solat atasnya, kembali bahwa yang disolati atasnya tadi yang sahih karena solat itu, maka tidak disyariatkan ghaib kalau memang sudah disolati, karena tidak datang dari sunnah kecuali kisah Najasyi, dan Najasyi itu tidak disolati karena dia di negeri dia, maka Nabi solatkan di Madinah ketika itu. Dan sungguh telah mati orang-orang besar, pemimpin-pemimpin, maka tidak ternukil Nabi mensolati mereka. Ada sahabat meninggal di mana? Tidak ada dinukil Nabi mensolati sahabat yang mati di daerah Syam, sahabat ini yang mati di daerah mungkin di tempat yang lain selain Madinah. Kan memang tersebar kan? Jadi begitu ya. Nah, wa qala ba'du ahlil ilm, dan ada sebagian pendapat ulama, man kana fihi manfaatun fid din bimalihi aw ilmihi fa inna yusalli alaihi salatal ghaib, wa man lam yakun kadzalik fala yusalli alaihi. Wa qala ba'du ahlil ilm yusalli alal ghaib mutlaqan wa hadha adhaful aqwal. Ada sebagian, kalau orang ternyata dia itu orangnya, dia seorang alim, dia seorang duat, dia memberikan banyak manfaat kepada umat, manfaat kepada agama, maka disolati gaib. Jika tidak seperti itu, maka tidak disolati. Ada sebagian pendapat yang begitu, Jadi kita, terutama misal orang tua kita meninggal, orang-orang yang kita kenal, kita tidak sempat bisa mensolati dia, ini sebagian pendapat, maka disolati sebagian, Kemudian adapun yang memutlakkan solat gaib itu pokoknya solat, maka ini pendapat yang paling lemah. Jadi pendapat yang paling lemah memutlakkan solat gaib. Adapun siapa yang lebih berhak menjadi imam solat jenazah, kalau dia disolati di masjid, maka imam rawatib yang lebih berhak, imam yang di masjid. Dan sabda Nabi seperti itu. Kalau itu disolati di luar masjid, maka tentu orang-orang yang memang diwasiatkan, mungkin dari wa illam yakun lahu wasiyah fa aqrabun nas ilaih, mungkin orang yang terdekat dengan si mayit tadi, jadi seperti itu. Tayyib. Dan adapun seseorang, kan kalau sholat jenazah ya kita mestinya paham tahu ya, tapi kalaupun tidak ya boleh saja kemudian diumumkan, itu boleh, oh ini laki, bu ini, bapak ini, itu tidak ada masalah. Kembali kemarin hukum untuk sholat jenazah, kalau itu bacaan setelah Fatihah maka boleh ayat ya, kalau itu masih ada kesempatan. Adapun tentang waktu yang dilarang,
Maka memang ini terjadi khilaf di antara para ulama, apakah ini larangan mutlak, apakah ini memang makruh, ya. Tapi ini pendapatnya adalah makruh, dibenci. Maka hindari waktu-waktu untuk mensolati jenazah, ya. Di antaranya apa? Disebutkan di sini, la yusallin nas ala janazah qabla salatil fajr atau qabla salatil asr idza kanu mujtabi'ina khususan fil haramain. Ini pertanyaannya. Jadi ada di antara orang kadang mensolati jenazah itu sebelum salat subuh, kadang pula disolati sebelum asar. Ini boleh apa enggak? Sebenarnya kalau orang itu mensolati jenazah habis sholat subuh, habis sholat asar, jawabannya boleh. Sholat jenazah itu namanya sholat zawatul asbab, yang memiliki sebab terkhusus, sehingga di luar dari larangan-larangan ini. Seperti ketika orang sholat tahiyatul masjid, kapanpun antum masuk masjid boleh sholat. Sama sholat 2 rakaat ba'da tawaf juga sama. Termasuk sholat gerhana. Terjadi gerhana habis subuh, gerhana bulan misal, boleh. Tidak apa-apa. Ya, nah, barakallahu fiikum. Sehingga kalau jenazah, maka yang dilarang yaitu tentang sholat dan menguburkan 3 waktu. Ketika terbit matahari, ketika terbit sampai tinggi. Jadi kalau menjelang terbit jangan. Kalau habis subuh langsung gak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya terjadi di Haramain, Mekah, Madinah tetap. Ya kan? Kan begitu. As-salatu 'alal mayyit. Nah, athabakumullah. Kan begitu kan dengar biasanya. Kalau banyak ya mayyit, kalau anak-anak ya disebutkan. As-salatu tifli. Nah, biasanya begitu. Berarti anak-anak itu disebutkan begitu. Tayyib. Jadi apa? Kalau habis subuh nggak apa-apa langsung mubasyarah. Tapi kalau menjelang itu apa namanya? Pas, ya dihindari. Ya, termasuk menguburkan. Ketika matahari pas di bayang-bayang kita, pas di kepala maksudnya. Ya. Ai qubailiz zawal, sebelum condong. Kemudian menjelang matahari tenggelam. Habis sholat asar langsung tidak apa-apa. Ya. Ini adalah waktu, dan hadis Rasulullah menyatakan 3 sa'at nahana Rasulullah sallam an nusalli fihinna wa an naqbara fihinna mautana. Bahwa 3 waktu tadi Rasulullah sallam melarang kami mensolati jenazah-jenazah kami dan menguburkan jenazah-jenazah kami pula. Ingat, pas matahari mau terbit, pas matahari di tengah-tengah bayangan kita, demikian pula ketika matahari menjelang tenggelam, hindari. Ya, walaupun juga untuk menguburkan jenazah ketika malam ada sebagian menyatakan makruh. Tapi karena ingin mensegerakan, maka karena indal hajah, maka itu masuk, Rasul perintahkan kita untuk mensegerakan. Na'am. Wallahu a'lam. Bolehkah sholat di kuburan jenazah sudah dikubur, dan adakah batasan waktunya? Naam. Ini sebenarnya ada pembahasan khusus. Ya. Naam. Adapun kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, pada intinya tadi, kalau dia adalah orang-orang yang dekat dengan kita, dan itu boleh. Ada yang menyebutkan maksimal itu 1 bulan. Ada yang menyatakan seperti itu. Ya karena memang sholat jenazah berbeda dengan sholat yang selain jenazah. Ada rukuk dan sujud. Jenazah kan enggak. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Maka pada intinya, jika dia adalah orang-orang yang mulia, orang yang dekat dengan kita, maka tidak mengapa. Tayyib, itu. Itu dulu insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, fadhil.
misalnya itu kan yang kita tangani itu orang yang dulunya kemudian dia murtad, kemudian dia masuk Islam lagi, itu posisinya seperti itu. Kadang-kadang yang kita tangani itu dia masih pakai gelang tridatu itu kemudian bagi saya sendiri ketika dia pakai gelang tridatu itu saya ragu untuk sholat gak. Ya, itu bagaimana? Iya. Iya, orang yang kasusnya dia muslim kemudian murtad lagi muslim. Kemudian posisi dia meninggal pakai gelang apa tadi? Tridatu. Apa itu ya? Iya. Tayyib. Memang sebenarnya dari rincian itu disebut dengan apa namanya? Tamaim. Bisa jadi dia semacam jimat ya. Dianggap begitu. Karena sesuatu yang dipakai, apakah cincin? Ini bukan loh ya. Kenapa? Rasulullah SAW juga pernah pakai cincin. Kalau antum bahas Syama'il Muhammadiyah ada. Bahkan ada tulisan Muhammad. Ya. Jadi begitu. Kecuali kalau bahannya emas baru tidak boleh. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi kembali tadi makanya ada rincian. Maka di sini sebenarnya ada uzur bil jahal. Uzur bil jahal tadi. Orang yang karena awam. Sejauh mana dia? Kalau hanya ikut-ikutan, ya kita menghukumi zahir dia. Oh ternyata dia ikut-ikutan. Kan tidak semua kita hukumi pasti yakin ya kan enggak? Ya Pak ya. Ada orang latah, ya Pak enggak? Ada latah kan? Wah sekarang ini banyak orang mesti pakai begitu. Hanya mungkin tren apa wallahu alam. Maka yang seperti ini enggak bisa kita hukumi bahwa dia di atas kesyirikan. Kita hukum umum, gitu ya. Nah, jadi kita enggak perlu ragu dalam posisi yang seperti itu. Termasuk orang yang penyembah kubur aja juga pasti dirinci kok. Gitu ya. Nah, wallahu alam, kita pending dulu. Ya, kira-kira apa namanya? Ada pertanyaan lagi? Kalau dianggap enggak ada ya kita cukupkan. Fadhal. Iya, satu lagi nggih, monggo. Kalau saya perhatikan itu ketika kita sholat itu ada yang melepas sandalnya kemudian bijak, ada yang masih tetap memakai sandal. Itu bagaimana? Apakah ada yang melepas sandal kemudian sandalnya diinjak itu apa ada hukumnya? Tayyib, tentang hukum asal sholat di atas sandal itu memang sunnah. Jadi Rasulullah SAW pernah beliau sholat dengan memakai sandal. Demikian pula ada sebuah riwayat Rasulullah SAW juga pernah sholat tidak memakai sandal. Pada intinya sholat memakai sandal itu sunnah. Jadi seperti itu. Nah, pernah ketika itu Rasulullah SAW pakai sandal, maka diingatkan oleh malaikat bahwa ternyata ada kotorannya. Maka salah satu penyucinya adalah digosokkan di tanah itu sebelum dipakai. Gitu ya. Nah, itu begitu. Nah, adapun itu sebenarnya dimanapun. Kalau memang di situ masjid-masjid yang ya memang itu paham tentang sunnah, tetap sholat di atas sandal itu adalah sunnah. Tapi keumumannya mungkin saja banyak di antara kaum muslimin tidak tahu. Atau mungkin memang sih disebutkan juga di masa Rasulullah SAW memang masjid tidak sebagaimana keadaan kita di masa-masa ini. Bahkan di Saudi ya, kecuali kalau antum ketika tawaf masih bisa pakai sandal. Antum tawaf pakai sandal tidak apa-apa. Tapi kalau antum masuk Masjidil Haram ya tidak tawaf dan kemudian di atas karpet ya tidak tahu, mungkin ditegur juga sama askar sana. Ya, hatta di Masjid Nabawi. Karena memang posisinya berbeda dulu di masa Rasulullah SAW. Nah, adapun yang ditanyakan tadi kalau sandal harus di atasnya, ya saya nggak pernah ada sebuah riwayat yang seperti itu. Ya, kalau memang dia tidak pakai sandal ya tidak usah dipakai alas. Ya sudah dilepas, memang dilepas, bukan kemudian dipakai alas. Bisa dipahami ya? Nah, jadi seperti itu.
Betul. Waktu itu saat kegiatan PA, saya lihat ada akhwat salah satu tim juga dia wudhu di antara laki-laki. Nah terus mungkin karena memang kondisinya nggak mungkin dia lepas, mungkin dia mau basuh sepatunya saja. Apa itu boleh kan? Maksudnya ada wudhu seperti itu? Iya. Jadi memang ada sebuah sunnah, sebuah syariat yang mudah dari Islam ini, dan bahkan para ulama pun menyebutkan, dan hadis ini adalah hadis mutawatir, adalah bab tentang mengusap dua sepatu. Nah, bahkan seorang sahabat namanya Sufyan ibnu Asal radhiyallahu anhu datang dari tempat jauh, datang kepada Nabi mengatakan, ahlan wa sahlan bi talibil ilm. Dan ini ucapan sebuah tahniah kepada orang-orang penuntut ilmu. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Dan dia menyatakan, aku datang dari tempat jauh ya Rasulullah SAW, maka aku ingin bertanya kepadamu tentang kaifiyah mengusap dua sepatu. Dua sepatu di situ maka memiliki syarat, dan memang ada sunnahnya sebagai pengganti mencuci atau membasuh kaki ketika kita berwudu. Tentunya pertama bahwa sepatu itu posisinya menutupi kedua mata kaki. Demikian pula dibolehkan sebagian ulama bahwa jawrab, kaos kaki juga termasuk, itu bisa menjadi khauf, nyatu. Itu bisa juga. Nah, itu yang pertama ya. Jadi menutup kedua mata kaki, kalaupun tidak berarti di situ pakai kaos kaki. Kemudian sebelum dia masukkan, dia dalam keadaan suci, artinya sudah berwudu. Jadi seperti itu posisinya. Dia masukkan, maka ketika dia batal, maka tidak perlu melepas. Dia berwudu sebagaimana wudu khusus untuk kaki, maka hanya diusap. Ambil air, ya diusap dari ujung kaki ke atas sampai kira-kira ya mendekati betis. Seret sekali saja cukup. Begitu ya. Ya enggak, memang itu sunnah. Boleh. Syaratnya tadi. Berarti sebelum memasukkannya dalam keadaan suci. Ya kalau batal ya, kalau tadinya memasukkan dia mungkin dalam posisi dia enggak suci, ya beda lagi urusannya. Tapi dia berwudu, menjaga memang dia wudunya. Jadi ketika dia datang waktu sholat, ketika dia mau sholat jenazah, dia kemudian berwudu, maka tidak perlu melepas. Dan ini adalah kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan disunnahkan di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapanpun. Bedanya kalau orang yang mukimin, orang yang memang tidak safar, sehari semalam 24 jam. Jadi pertama dia memakai itu dalam keadaan suci selama 24 jam, boleh dia tanpa lepas dengan mengusap. Adapun kalau dia musafirin minal musafirin, maka dia 3 hari 3 malam. Jadi 3 kali 24 jam. Jadi seperti itu. Masya Allah, berarti sebenarnya itu tetap bisa dipraktekkan. Dan kita perlu hidupkan sunnah, suatu saat kita harus pakai. Makanya kalau kita orang safar yang biasa ke Saudi dan semisalnya, kita pasti lihat. Lebih-lebih ketika mungkin anak waktu itu sempat nazil di Muscat. Muscat itu Oman ya, ya begitu. Jadi mereka wudu ya tidak dilepas. Jadi seperti itu. Kita lihat-lihat orang-orang Saudi dan yang lainnya. Jadi gitu ya. Na'amullahu a'lam. Fadl. Satu lagi. Kalau kadang kita ada jenazah itu nanti Ustaz. Kita ada 2 jenazah barengan gitu. Otomatis kan satu-satu. Kadang jenazah pertama sudah selesai, yang kuburan belum, toh juga nunggu gitu Ustaz. Nanti itu afdolnya sambil kita nunggu yang kuburan selesai, 2 jenazah itu kita sholatin satu-satu, apa tunggu barengan 2 selesai kita sholatin bareng gitu, apa satu-satu sendiri-sendiri? Iya, ya tergantung kondisi saja, mana yang paling mudah. Wa hadza amrun wasi'. Jadi kalau memang kita bisa selesaikan bareng, ya ahsan, kalau itu yang simple dan itu mudah. Ya enggak? Ya kan kalau perkara seperti itu ya tetap sih secara umum kita diperintah untuk mensegerakan kan. Tapi kan semua tergantung bagaimana kemampuan kita. Kalau itu bentuk-bentuk ketakwaan kepada Allah, ittaqullaha masata'tum. Bertakwa kepada Allah yang mampu. Kalau tidak mampu ngapain harus dipaksakan? Ya kan? Kalau mampunya memang satu-satu, memang itu yang lebih gampang, lebih mudah, ya udah. Tapi kalau bisa, oh ya biar simple dibarengkan, ya ahsan.
gitu ya. Nah, jadi di situ tergantung bagaimana kondisional saja. Nah, jadi gitu. Dan agama alhamdulillah dimudahkan. Tidak harga mati harus bareng, enggak. Mana yang mudah memang pengurusannya. Kalau tim kita bisa bareng, ya bisa megang ini, megang itu, bisa nanti bareng, alhamdulillah. Gitu ya. Nah, wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.